Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Denis Permatasari, Tiara Dwiningrum, Tati, Siti Rizhayati, Leni Rismayanti, dan Nur Laila. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi penelitian fenomenologi dan histori. Oke, langsung saja simak videonya. Penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Jadi, pengertian fenomenologi ini berhubungan dengan manusia. Penelitian fenomenologi fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Jadi, pengertian fenomenologi itu yang berhubungan dengan kesadaran manusia, kejadian dalam manusia. Tujuan fenomenologi tersebut adalah mempelajari bagaimana fenomena yang dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Karakteristik penelitian fenomenologis. Yang A. Fenomenologi berkecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaahan atau pengamatan terlebih dahulu. Yang B. Fenomenologi berkecenderungan untuk menentang naturalisme, juga disebut sebagai objektivisme atau positivisme. Yang C. Secara positif, fenomenologi berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi. Yang D. Fenomenologi cenderung mempercayai perihal adanya. Yang E. Fenomenologi memegang teguh prinsip bahwa periset harus memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut menemukan permasalahan. Yang F. Fenomenologi berkecenderungan untuk mengetahui peranan deskripsi secara universal. Jenis-jenis penelitian fenomenologi. Yang pertama, deskriptif fenomenologi melibatkan eksplorasi langsung, analisis, dan deskripsi fenomena tertentu sebebas mungkin dari pengujian pengandaian, bertujuan mempresentasikan intuitif maksimum. Fenomenologi deskriptif merangsang persepsi kita dari akan pengalaman hidup serta menekankan kekayaan, luasnya, dan dalamnya pengalaman-pengalaman. Yang selanjutnya itu Phenomenology of Essences, melibatkan probing melalui data untuk mencari tema umum atau esensi dan membangun pola hubungan bersama oleh fenomena tertentu. Yang selanjutnya, Phenomenology of Appearances memfokuskan perhatian pada fenomena yang diungkapkan melalui keberadaan data. Selanjutnya, Konstitutif fenomenologi mempelajari fenomena seperti mereka menjadi terbangun atau konstitut dalam kesadaran kita dan mengembangkan rasa untuk petualangan dinamis dalam hubungan kita dengan dunia. Selanjutnya, reduktif fenomenologi ini meskipun ditujukan sebagai proses yang terpisah,
terjadi bersamaan pada seluruh penyelidikan fenomenologis. Peneliti terus membahas bias pribadi, asumsi, dan prasangka atau menyisihkan keyakinan ini untuk memperoleh gambaran paling murni dari fenomena yang sedang dalam investigasi. Yang terakhir, hermeneutik fenomenologi adalah tentang pentingnya filosofi dari alam dalam memahami fenomena tertentu dan interpretasi ilmiah fenomena yang muncul dalam teks atau kata-kata tertulis. Langkah-langkah penelitian fenomenologis. Yang pertama, membaca dan membaca ulang. Dengan membaca dan membaca kembali, peneliti menenggelamkan diri dalam data yang original. Yang kedua, analisa tahap awal. Tahap ini menguji isi atau konten dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level eksploratory. Yang ketiga, mengembangkan kemunculan tema-tema ini. Peneliti harus memanage perubahan data dengan menganalisis secara simultan, berusaha mengurangi volume yang detail dari data yang berupa transkrip dan catatan awal yang masih ruwet untuk di-mapping saling hubungan dan pola-pola antar catatan eksploratory. Yang keempat, mencari hubungan antar tema yang muncul dilakukan setelah peneliti menetapkan seperangkat tema-tema dalam transkrip dan tema-tema telah diurutkan secara kronologis. Yang kelima, jika satu kasus selesai dan ditulis hasil analisisnya, langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan dengan cara mengulang proses yang sama. Yang keenam, mencari pola-pola yang muncul. Tahap ini dibuat tabel dari tema-tema untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam sebuah institusi atau organisasi. Kelebihan dan kelemahan dari penelitian fenomenologis. Yang pertama, ada kelebihan dari penelitian fenomenologis. Kelebihan perspektif fenomenologi akan mampu mengkaji makna dan proses pada setiap fenomena sebagai realitas subjektif. Fenomenologi ini menghendaki adanya sejumlah interpretasi dari individu sebagai subjek penelitian, dan selanjutnya menghendaki interpretasi terhadap interpretasi itu oleh peneliti sampai bisa masuk ke dalam dunia makna dan dunia konseptual subjek penelitian. Di samping adanya kelebihan dari penelitian fenomenologi, ada juga kelemahan penelitian fenomenologi. Adapun kelemahan teori fenomenologi itu telah digunakan untuk menandai suatu metode filsafat. Namun, mereka yang telah merujukkan diri mereka dengan menanamkan kaum fenomenologis atau yang dianggap oleh kaum lain seperti itu, tidak memiliki bentuk-bentuk prinsip yang utuh. Oleh karena itu, maka fenomenologi pada awalnya bukan suatu aliran dan bukan suatu pendekatan metodologis dalam penelitian sosial. Di sini ada contoh dari penelitian fenomenologis. Yang pertama itu ada ritual and speech structure, pilgrimage and speech used in historical urban kampung context of Luar Batang, karya Poppy Puspitasari tahun 2012. Yang kedua ada makna ritualnya diri bagi kehidupan suku Dayak Ngaju, karya Bungas tahun 2012. Yang ketiga ada Posangu sebagai nilai transendental penciptaan dan penggunaan ruang di permukaan Sula Bau-Bau, karya Ishak Kadir tahun 2015.
Pengertian penelitian historis. Penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuannya yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah. Tujuan penelitian historis. Manfaat dari menggunakan metode penelitian sejarah adalah terjadinya proses penyelidikan kritis terhadap situasi, keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau, dan menimbang secara teliti, berhati-hati terhadap validitas bukti dari sumber sejarah, sehingga dapat melahirkan suatu gambaran jelas dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, ia bertujuan untuk memperkaya pengetahuan penelitian tentang bagaimana, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa suatu peristiwa masa lalu dapat terjadi. Mampu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan atau kecenderungan, memahami praktik dan politik pendidikan secara lebih lengkap, serta proses masa lalu itu menjadi masa kini. Dan pada akhirnya diharapkan dirinya ada sumbangsih pemahaman yang lebih baik tentang kejadian masa lalu dan masa kini, serta memperoleh dasar yang lebih rasional untuk melakukan pilihan-pilihan di masa kini. Karakteristik penelitian historis. Hal ini akan dapat terwujud selama dalam proses penelitian tersebut para peneliti mampu menjaga keberadaan karakteristik dari model penelitian ini yang meliputi 1. Adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu. Yang kedua, usaha dilakukan secara sistematis dan objektif. Yang ketiga, merupakan serentetan gambaran masa lalu yang interaktif antara manusia, peristiwa, ruang, dan waktu. Yang keempat, dilakukan secara interaktif dengan gagasan, gerakan, dan intuisi yang hidup pada zamannya. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian historis. Yang pertama ada jenis penelitian sejarah komparatif, di mana penelitian dengan metode sejarah dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau. Maka penelitian tersebut dinamakan penelitian sejarah komparatif. Yang kedua ada penelitian yuridis atau legal. Jika dalam metode sejarah diinginkan untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal dan hukum non-formal, dalam masa lalu, maka penelitian sejarah tersebut digolongkan dalam penelitian yuridis. Yang ketiga ada jenis penelitian biografis, di mana metode penelitian biografis ini digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Yang terakhir ada penelitian bibliografis, di mana penelitian dengan metode ini untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi dikelompokkan dalam penelitian biografis. Penelitian ini mencakup hasil, pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penelitian historis. Yang pertama ada pengumpulan sumber atau heuristik. Pada tahapan ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti
baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda, serta sumber lisan lainnya. Langkah kedua ada verifikasi atau kritik sumber dan keabsahan sumber. Setelah sumber sejarah terkumpul, maka langkah berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut dengan kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber tersebut. Langkah ketiga ada interpretasi. Interpretasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada analisis sejarah dan sintesis sejarah. Sintesis sejarah sendiri artinya menyatukan beberapa data yang ada dan dikelompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual. Interpretasi juga disebut dengan analisis sejarah. Jika bertujuan mendapatkan makna dan keterhubungan antara fakta satu dengan yang lainnya, maka sejarawan harus berpikir plurakausal. Sebab segala peristiwa tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab saja atau monokausal. Langkah terakhir ada penulisan atau Langkah terakhir ada penulisan atau historiografi, yakni merupakan cara penulisan, pemaparan, atau penulisan laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Selanjutnya ada contoh penelitian historis. Contoh pertama ada penelitian seni tradisi Gembyung di Kampung Ganjeli, Kabupaten Subang, pada tahun 1975 sampai tahun 1999. Contoh kedua ada penelitian perjuangan diplomatik Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk mempertahankan Timor Timur. Yang terakhir ada contoh penelitian gerakan separatisme Bougainville di Papua Nugini tahun 1975 hingga 1992. Penelitian historis terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari penelitian historis yaitu dapat menyadarkan seseorang atau sekurang-kurangnya membuat seseorang mengetahui tentang kejadian apa yang terjadi di masa lampau, serta memungkinkan seseorang dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan di masa lampau. Dapat membantu memprediksi untuk masa datang, dapat lebih memahami dan mengerti tentang kebijaksanaan dan praktik kehidupan yang sedang terjadi dengan memperhatikan akar kehidupan dan keadaan masa lampau. Yang kedua ada kelemahan dari penelitian historis, yaitu kritik internal dan eksternal kurang dilakukan secara tajam dan tepat terhadap data yang ditemukan. Kegagalan dalam menginterpretasikan kata-kata dan ekspresi dalam konteks yang diterima sesuai dengan keadaan periode terdahulu pada saat berlangsungnya kejadian itu. Kegagalan dalam membedakan fakta yang berarti dalam satu situasi itu sehingga kadang-kadang menjadi fakta yang tidak relevan dan tidak penting. Persamaan penelitian fenomenologis dan historis, baik penelitian fenomenologis maupun penelitian historis, keduanya sama-sama termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomenologis tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Penunjukan informan pada kedua penelitian ini sama-sama menggunakan prosedur purpositif, yaitu menentukan kelompok serta yang menjadi informatif sesuai dengan kriteria terpilih dan relevan dengan masalah penelitian. Keadaan penelitian fenomenologis yaitu merupakan kajian filsafat dari sosiologis. Terus tujuan dari penelitian ini adalah mencari atau menemukan makna dan yang mendasar dari pengalaman hidup tertentu. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang lama dan diterapkan dengan observasi langsung. Yang keempat yaitu
Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang penghayatan dan kehidupan yang lain. Kelima, menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Penelitian historis meneliti peristiwa-peristiwa masa lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan menyimpulkan mental, menginterpretasikan, dan mensintetiskan bukti untuk diterapkan fakta dan mencapai konstruksi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu. Dua penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari perilaku sejarah yang masih ada, sumber sekunder yaitu sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya, jadi buat oleh tangan atau pihak kedua, contohnya buku, skripsi, dan tesis. Yang keempat, selanjutnya ada hasil penelitian diharapkan dapat memahami berbagai aspek kehidupan masa lalu, seperti adat istiadat, kebudayaan, hukum yang berlaku, struktur masyarakat dan pemerintah, kehidupan sosial dan ekonomi, pendidikan yang lain. Selanjutnya ada penelitian ini periode waktu, menggunakannya periode waktu, jadi berbelit-belit. Kegiatan peristiwa karakteristik ini, nilai-nilai kemajuan bahkan kemunduran dari dilihat dan dibahas dalam kondisi tertentu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan jangan lupa bertanya juga. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.